Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 15 Februari 2025. Sari berita penting. Satu orang dinyatakan hilang dalam insiden kapal pom-pom terbakar di perairan Ran Berdebak, Tanjung Jabung Timur. Berita kedua. Pria ODGJ pecahkan kaca rumah Gubernur Jambi. Berita ketiga, main senapan angin bocah di Padang Pariaman diduga tembak kepala teman. Berita selengkapnya. Satu dari dua penumpang kapal pom-pom yang terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaporkan hilang dan dalam pencarian oleh tim SAR. Peristiwa kecelakaan laut ini diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Kepala Kantor SAR Jambi, Ada Sudarsa, melalui Kepala Unit Siaga SAR Nipah Panjang, Nongki, menyampaikan bahwa kapal pom-pom yang terbakar membawa 3 orang penumpang. Saat kejadian, ketiganya melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. 2 orang berhasil berenang ke tepi dengan selamat. Namun satu penumpang bernama Riza berumur 19 tahun hilang belum ditemukan, ujarnya. Jumat 14 Februari 2025. Lanjut Nongki mengatakan kapal pom-pom yang terbakar tersebut dilaporkan telah tenggelam, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Begitu kami menerima informasi, tim rescue Nipah Panjang yang terdiri dari 5 orang langsung menuju ke lokasi menggunakan D-Max dan rubber boot, ujarnya. Saat ini tim SAR gabungan Polairut Sabah, Koramil, TNI Angkatan Laut, Polres Jebus, serta Polsek Jebus serta masyarakat setempat bekerja sama untuk mencari korban yang hilang. Pencarian korban terus berlangsung sementara pihak yang berwenang berupaya mengungkap penyebab kebakaran yang menimpa kapal tersebut. Sumber berita Lintas Tunggal. Berita kedua. Rumah pribadi Gubernur Jambi Al-Haris yang beralamat di Jalan Haji Ibrahim, Lorong Masjid RT 21, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, mengalami insiden pengerusakan kaca oleh orang dengan gangguan jiwa ODGJ alias gila pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 kemarin. Pelaku yakni bernama Akmal berumur 36 tahun, seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa. Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, menurut keterangan saksi, pelaku datang ke kediaman Gubernur Jambi dengan menggunakan sepeda motor berwarna biru. Ia langsung berjalan menuju ke garasi rumah tanpa berbicara. Mencoba membuka pintu mobil yang terkunci, lalu masuk ke bagian belakang rumah yang sedang direnovasi. Tak lama kemudian terdengar suara kaca pecah. Akmal lalu keluar dengan tangan berdarah dan berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas Satpol PP dan warga, ujarnya. Lanjut Amin, menurut keterangan keluarga, Akmal mengalami perubahan perilaku sejak kembali dari Malaysia, di mana ia bekerja sebelumnya. Ia juga disebut sering mengikuti pengajian yang menurutnya sulit diikuti. Kemudian keluarga menyebut bahwa perilaku Akmal kerap menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan seperti berbicara tidak nyambung dan mudah marah, katanya. Berdasarkan keterangan saksi dan keluarga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Setelah kejadian, pihak keluarga membawa Akmal ke Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ungkapnya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan pihak RSJ Jambi, dan patroli rutin juga akan ditingkatkan dengan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP guna memastikan keamanan di kediaman pribadi Gubernur Jambi. Sumber berita Jambi Express.
Usut punya usut, ternyata Akmal ini merupakan orang dengan gangguan jiwa ODGJ alias gila. Hal ini disampaikan oleh Paur Penom Bidang Humas Polda Jambi, Ibda Maulana, saat dikonfirmasi Jumat 14 Februari 2025. Kata dia, dari keterangan saksi diketahui Akmal sebelumnya sempat bicara dengan kakaknya bahwa ia ingin menemui Gubernur Jambi Al-Haris untuk melamar anak perempuannya. Dia mengaku ini merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentu saja dia dilarang oleh sang kakak, tapi ternyata Akmal tetap bersikeras pergi dan terjadilah peristiwa tersebut. Pelaku sudah dijemput oleh pihak keluarga dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, kata dia. Ibda Maulana berharap masyarakat bisa menerima informasi ini secara utuh dan tidak setengah-setengah. Jangan sampai ada kabar bohong atau hoak yang membuat masyarakat resah, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, diduga karena kelalaian bocah 12 tahun berinisial FPA bermain senapan angin. Senapan milik ayahnya itu pun dibidik dan peluru yang ditembakkan bersarang di kepala temannya bernama GMR berumur 10 tahun. Akibat terkena tembakan, darah mengucur dari kepala GMR. Korban yang berlumuran darah dilarikan ke puskesmas. Pihak puskesmas 5 Koto Kampung Dalam kemudian merujuk ke Rumah Sakit Profesor M. Yamin Pariaman. Peristiwa yang cukup menggemparkan itu terjadi di Nagari Campagu, di teras rumah dinas Kepala Puskesmas 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 13 Februari 2025 petang. Menurut informasi, terduga penembakan bernama FPA adalah putra dari Dr. Joni Fauzi, pimpinan Puskesmas Kampung Dalam. Senapan yang telah dimainkan pelaku adalah milik dokter tersebut. Senapan itu tadinya ditaruh oleh Dr. Joni di atas lemari ruang tamu. Entah bagaimana tiba-tiba saja terdengar jeritan kesakitan dari GMR. Melihat GMR berlumuran darah, sejumlah saksi langsung melarikan korban itu ke IGD Puskesmas yang kebetulan bersebelahan dengan tempat kejadian. Melihat kondisi korban cukup serius, apalagi ada peluru di kepalanya, pihak puskesmas lalu merujuk GMR ke Rumah Sakit Profesor M. Yamin untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Terkait kejadian itu dibenarkan oleh pihak Polsek Kampung Dalam. Pihaknya juga telah mengamankan barang bukti serta memintai keterangan dari beberapa saksi. Bagaimana kejadian sebenarnya menurut Kapolsek masih dalam penyelidikan. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.